Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, hidup mereka tidak akan pernah sengsara dunia akhirat. Bahwasanya tidak ada lagi arti dan manfaat daripada apa? Salat, haji, zakat, ibadah ketika kita berbuat. Ya Allah, kami rindu kepada mereka, ya Allah. Berbuka dan sahur tanpa mereka sepi rasanya. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat keselamatan dalam beraktivitas, nikmat kebebasan dan nikmat kemerdekaan dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terpenting sekali adalah nikmat iman dan nikmat Islam, yang mana dengannya kita hidup dan yang mana dengannya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua adalah hamba-hamba Allah yang selalu dan senantiasa mensyukuri nikmat pemberian Allah, dan kita dijauhkan dari sifat kufur apalagi ingkar terhadap nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tidak lupa kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga salawat yang kita bacakan menjadi pertanda bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian lanjutan kita dari pembahasan sebelumnya tentang dosa-dosa besar dalam Islam, 10 penyebab terbesar masuk nerakanya seorang hamba. Kemarin kita telah membahas penyebab terbesar pertama adalah al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Telah kita jelaskan, telah kita detailkan, telah kita paparkan, telah kita sampaikan, alhamdulillah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bahaya kesyirikan, syirik secara ucapan dan syirik secara perbuatan. Dan pada pagi hari ini kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu penyebab terbesar kedua masuk nerakanya seorang hamba adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Subhanallah, Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar kedua yang menempati urutan kedua setelah berbuat syirik kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya dosa durhaka kepada kedua orang tua bukan main-main. Tidak bisa dianggap sepele, tidak bisa dianggap remeh. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pernah saya sampaikan pada kajian sebelumnya bahwasanya para ulama ketika mensyarahkan hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam yang berbunyi ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah terdapat pada ridha orang tua, murka Allah terdapat pada murka orang tua. Para ulama hampir mencapai sebuah titik kesepakatan haram surga dimasuki oleh anak-anak yang telah pernah menjatuhkan air mata kedua orang tuanya. Kenapa bisa begitu jamaah? Karena sungguhnya Allah berfirman dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan juga kita temukan dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Ahqaf dan Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kehadiran kita di dunia ini itu tak lepas dari peran kedua orang tua. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita menggunakan kesempatan untuk mendoakan kedua orang tua kita. Nah, ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara puncak-puncak dosa, ternyata dosa durhaka kepada kedua orang tua menempati urutan kedua sebagai penyebab terbesar kedua masuk nerakanya seorang hamba. Nabi katakan min akbaril kabair, di antara puncak-puncak dosa, di antara
dosa-dosa besar. Al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Maka oleh karenanya kita sebagai anak-anak yang sekarang kita menjadi orang tua, dulu posisi kita adalah anak-anak dari kedua orang tua kita. Setua apapun umur kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dulu kita adalah sebagai seorang anak dari kedua orang tua kita. Maka oleh karenanya kedurhakaan kita yang telah kita lakukan, kedurhakaan kita, kesalahan kita yang telah kita kerjakan kepada kedua orang tua kita, yang telah menyebabkan air matanya terjatuh, jiwanya yang bersedih, hatinya yang bersedih, hatinya yang menangis, matanya yang meneteskan air mata karena ulah perangai, tingkah laku dan perbuatan kita. Sudahkah kita hapuskan kedurhakaan itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita hapuskan setiap kedurhakaan kita, kedurhakaan lisan, kedurhakaan perbuatan kita, baik sengaja ataupun tak sengaja, sadar ataupun gak sadar, yang telah kita pernah lakukan kepada kedua orang tua kita, dengan minta maaf kepada mereka, dengan kita bertaubat kepada Allah? Kalau belum, maka kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, saya berani bertaruh Bapak Ibu, saya berani bertaruh, saya bersumpah atas nama Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, saya berani bertaruh atas nama Allah yang maha suci lagi maha agung, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, hidup mereka tidak akan pernah sengsara dunia akhirat. Sebaliknya, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, hidup mereka akan sengsara dunia dan akhirat. Percayalah. Kenapa? Keridhaan itu, kesuksesan itu, rahmat Allah itu, keberkahan Allah itu hadir dari keridhaan kedua orang tua. Bagaimana mungkin Allah bisa mengampuni kita sementara apa? Kita senantiasa melukai hati kedua orang tua kita. Bahkan para ulama, ya, para ulama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menukilkan, membawakan hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwasanya tidak ada lagi arti dan manfaat daripada apa? Salat, haji, zakat, ibadah ketika kita berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Tidak ada lagi nilainya Bapak Ibu, tidak ada lagi artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, kata kunci yang harus kita bawa pulang pada pagi hari ini adalah ambil keridhaan Allah melalui keridhaan kedua orang tua. Ambil keridhaan Allah dan jangan ambil murka Allah dari kemurkaan kedua orang tua. Karena sungguhnya ketika Allah redha kepadamu, orang tuamu redha kepadamu, maka surga Allah dekatkan kepadamu. Ustaz, kedua orang tua kami telah tiada, kedua orang tua kami telah meninggal dunia. Bagaimana cara kami menjemput keridhaan kedua orang tua? Para ulama mengatakan cara menjemput keridhaan orang tua setelah mereka meninggal adalah dengan cara kita senantiasa mendoakannya Bapak Ibu. Bukankah Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa-doa hamba-hamba Allah? Maka gunakan kesempatan itu Bapak Ibu untuk mendoakan kedua orang tua kita. Ketika subuh, syuruk, duha, tahajud, dan ketika kita tarawih, qiyamul lail, baca Quran, kita doakan, kita sematkan, kita peruntukkan pahalanya untuk kedua orang tua kita yang telah tiada. Itu bakti kita kepada mereka yang telah tiada. Itu bukti wujud cinta kita kepada mereka yang telah tiada. Maka oleh karenanya Bapak Ibu, tunjukkan bakti, tunjukkan cintamu, tunjukkan sayangmu kepada kedua orang tuamu yang telah tiada dengan cara engkau senantiasa selalu mendoakannya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, seperti yang saya katakan tadi, ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, hidup kita tidak akan pernah sengsara dunia akhirat. Maka pada pagi hari ini saya ingin berkisah tentang kisah Uwais Al-Qarni. Mungkin kisah ini Bapak Ibu, kisah ini sering kita dapatkan dan sering kita dengarkan. Maka pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kisah ini sesuai dengan redaksi bahasa yang saya pahami Bapak Ibu. Ya, Uwais Al-Qarni, ada yang mengatakan beliau adalah bagian daripada sahabat, ada yang mengatakan beliau adalah bagian daripada tabi'in. Intinya beliau adalah orang yang salih, yang menjadi acuan contoh perumpamaan untuk anak-anak yang berbakti kepada ibunya dunia akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Uwais Al-Qarni. Namanya di masa itu tak begitu terkenal. Nama Uwais Al-Qarni di masanya tak begitu terkenal. Dia bukanlah orang yang memiliki pangkat jabatan ataupun kekayaan, tidak. Uwais Al-Qarni
hanyalah seorang buruh pekerja kasar di pasar, yang dia bergaji tak seberapa, cukup untuk makan. Pada suatu hari, Uwais Al-Qarni itu pulang setelah bekerja, Bapak Ibu. Pulang ke rumahnya. Setelah pulang ke rumahnya, dia mendapati ibunya menangis terseduh-seduh. Lalu ia tanyakan, kenapa ibu menangis? Kata Uwais Al-Qarni, wahai anakku, aku dan kita adalah orang miskin, tapi besar harapanku, aku ingin pergi berhaji ke Baitullah. Aku ingin berhaji ke Baitullah, tapi apalah daya wahai anakku, kita orang miskin. Ini hanyalah angan-angan yang tidak akan pernah bisa untuk kita capai. Perjalanan haji ke Baitullah itu membutuhkan biaya dan modal yang cukup besar, kata ibu Uwais Al-Qarni. Uwais yang mendengarkan permintaan ibunya ketika itu, Bapak Ibu, tidak mengiyakan dan tidak menidakkan. Ia berpikir keras, lalu pemikiran keras tadi itu ia bungkus dengan bekerja keras. Setiap hari Uwais bekerja keras, lalu mengambil upah, dan dia simpan upah itu untuk membeli seekor anak lembu. Setelah uang terkumpul, akhirnya Uwais membeli seekor anak lembu. Seekor anak lembu dibeli oleh Uwais. Lalu Uwais berkeinginan membangun kandangnya di atas bukit. Akhirnya apa? Setelah anak lembu terbeli, Uwais membangun kandangnya di atas bukit. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fenomena seperti itu adalah fenomena yang ganjil lagi aneh. Orang-orang Yaman ketika itu, Bapak Ibu, orang-orang Yaman ketika itu menganggap Uwais ini gila, Pak. Sebanyak itu di daratan tanah lapang yang bisa dibuat untuk menjadi kandang, dia bangun kandang anak lembu di atas bukit. Ini Uwais sudah gila. Ini Uwais sudah gila. Kalau orang Piaman menyabui, Pak, lah kurang satekong tuh, Pak. Kalau orang Piaman menyabui, Bu, lah kurang satekong, atau lah sah wa anggilo. Kan begitu, Pak. Nah, olokan-olokan orang-orang Yaman ketika itu bertambah. Lebih parah lagi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah Uwais membangun kandang di atas bukit, Uwais memperlakukan anak lembu itu tak seperti anak lembu. Kita kan, Pak, kalau punya lembu atau kerbau atau sapi kan kita tuntun, Pak, pakai tali kan. Uwais tidak, Bu. Uwais tidak, Pak. Diambilnya anak lembu itu, Bapak Ibu, dipegangnya 4 kaki itu, Pak, diletakkannya di bahunya, digendongnya sampai ke kandang. Sampai ke kandang. Ya, sampai ke kandang. Orang-orang Yaman, Ibu ya, orang-orang Yaman ketika itu menggelari Uwais majnun, sahwa angko gilo kuma. Sudahlah kandang dibangun di atas bukit, lembu yang digotong itu yang harusnya dituntut, ini malah digendong. Kan menyusahkan diri sendiri itu, Bapak Ibu, namanya kan. Nah, jadi oleh karenanya Uwais tak memperdulikan, Pak. Uwais nggak memperdulikan, Bu. Terserah orang mau mencemooh seperti apa, menghina seperti apa. Intinya Uwais membangun kandang anak lembu di atas bukit, dan dia menggendong anak lembu dari ukuran kecil sampai berubah menjadi seekor lembu dewasa. Bayangkan tuh, Pak. Dari anak lembu sampai menjadi seekor lembu dewasa, yang tentunya bobot seekor lembu itu semakin hari semakin bertambah. Tentunya ketika bobot semakin bertambah, kekuatan yang dibutuhkan oleh Uwais pun juga semakin besar. Yang sehingganya apa ketika itu, Bapak Ibu, semakin hari semakin bertambah bobot, semakin besar pula otot seorang Uwais untuk mengangkat seekor lembu dewasa dari dasar bukit ke atas bukit. Semakin tertawa orang-orang Yaman ketika itu. Oh, kolah sah kau angko gido ko. Dabaa dibawa ke rumah sakit doh. Kalau di Padang tuh, Bapak Ibu, rumah sakit Gadui nama Bapak Ibu. Nah, kalau di Siko rumah sakit Jiwa Tampan. Kalau di saat itu belum ada rumah sakit, Pak. Nah, Uwais nggak memperdulikan. Terus dia dengan kesibukannya sampai orang-orang Yaman ketika itu terdiam, Bapak Ibu. Bagaimana bisa mereka terdiam dan terbungkam? Ternyata Uwais sedang melatih dirinya, Bapak Ibu dimuliakan Allah, untuk menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah dalam perjalanan haji. Allahu Akbar. Di situ semua penduduk Yaman terdiam, Pak.
Uwais memang tidak bisa mewujudkan kebahagiaan ibunya berangkat haji menggunakan tunggangan seperti unta ataupun kuda. Karena Uwais bukanlah siapa-siapa. Uwais bukanlah orang kaya. Uwais bukanlah orang berpangkat. Uwais bukanlah orang hebat. Uwais bukanlah orang yang dengan memiliki harta yang begitu berlimpah. Uwais adalah orang biasa. Dia menunjukkan baktinya sebagai seorang anak kepada ibunya semampu dan sebisanya. Uwais ternyata Bapak Ibu membangun kandang di atas bukit bertujuan untuk melatih kemampuannya, mengasah dirinya untuk supaya cekatan, sigap dan gesit bolak-balik antara bukit ke dasar untuk melatih fisik dan ototnya untuk persiapan menggendong ibunya. Nah, ukurannya kenapa lembu? Tentunya lembu jauh lebih berat daripada manusia. Dia gendong untuk melatih dirinya untuk menggendong ibunya. Semua penduduk Yaman ketika itu terdiam. Semua penduduk Yaman ketika itu terbungkam. Bapak Ibu bayangkan, dia gendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Kalau kami melihat Bapak Ibu dari peta, Yaman ke Mekah itu Bapak Ibu lebih kurang 1119 km jaraknya. Yaman ke Mekah 1119 km. Jauh nggak kira-kira tuh Pak? Pekanbaru Aceh. Kalau boleh kita umpamakan Pak, jarak dari Pelabuhan Merak, Banten ke Banyuwangi, tahu Pak? Lebih kurang seperti itulah jaraknya, 1119 km. Digendong oleh Uwais Bapak Ibu, siang, malam, pagi, panas dan yang lain sebagainya. Tak dia pedulikan siapa yang dia gendong, surganya. Dari Yaman ke Mekah. Dari Yaman ke Mekah, Bu. Bukan dari Rumbai ke Panang. Yaman ke Mekah, Pak. Jalan kaki, Bu, bukan pakai mobil. Jalan kaki, digendongnya panas-panas lah, terik-terik lah, di padang pasir lah gitu Pak. Mungkin dapat kita pahami, panasnya padang pasir itu berbeda Bapak Ibu dengan panasnya kota Pekanbaru. Menyengat, membunuh Pak panasnya. Nah, Uwais menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah, yang jaraknya bukan main-main. Sampai di Mekah, Uwais ketika tawaf sambil menggendong ibunya. Apa kata ibu Uwais? Yang kita semua ketika mendengar ucapan itu tersentuh hati kita Bapak Ibu. Apa kata ibu Uwais? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rahmatilah anakku Uwais. Berkahilah dia, jagalah dia, cintailah dia sebagaimana dia mencintai diriku, kata ibu Uwais di sekitar Ka'bah. Nah Bapak Ibu dimuliakan Allah, ketika ucapan itu keluar dari mulut seorang ibu kepada anaknya, maka si anak amin ya Allah. Begitu pula engkau wahai ibu, kata Uwais, semoga Allah mencintaimu, semoga Allah menjagamu, semoga Allah melindungimu. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Uwais membawa ibunya pulang. Setelah Uwais membawa ibunya pulang, ibunya jatuh sakit. Lalu sakit itu menghantarkan kepada meninggalnya seorang ibu tercinta. Uwais bersedih. Uwais menangis, Uwais bersedih atas kepergian sang ibu. Lalu Uwais hidup sebatang kara. Lalu setelah dia hidup di tengah kesendiriannya, dia merasakan kesedihan yang teramat sangat atas wafat dan berpulangnya sang ibu, yang menyebabkan Uwais jatuh sakit. Setelah Uwais jatuh sakit Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Uwais meninggal dunia. Bapak Ibu tahu, ada sebuah fenomena yang sangat-sangat luar biasa. Malaikat-malaikat Allah sengaja turun ke bumi hanya untuk memandikan jenazah seorang Uwais. Hanya untuk memandikan jenazah seorang Uwais. Hanya untuk memandikan jenazah seorang Uwais. Malaikat Allah berlomba-lomba turun ke bumi hanya untuk memandikan jenazah seorang Uwais. Coba kita perhatikan Bapak Ibu.
bakti seorang anak kepada orang tuanya sampai menggetarkan pintu langit Allah Subhanahu wa taala, sampai menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkirim salam untuknya. Saking baktinya kepada ibunya, saking baktinya kepada ibunya, saking cintanya kepada ibunya, Uwais Al-Qarni, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkirim salam untuknya, menyampaikan sebuah salam untuknya. Dan bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu minta doa kepada Uwais. Memang dia tak terkenal di bumi, tapi Allah dan para malaikatnya sangat mengenalnya di langit. Dan Uwais meninggal dunia di bawah asuhan mandi dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Uwais bersedia menggendong ibunya dari Makkah, dari Yaman ke Mekah, pulang dari Makkah ke Yaman. Nah, kita Bapak Ibu kadang-kadang kita jijik ketika memandikan ibu kita yang telah renta, yang telah tak berdaya. Kadang-kadang kita jijik untuk mencebokkan kotorannya. Bagi orang tua kita yang lansia, yang kita rawat di rumah kita, kadang-kadang kita bentak dia, kita hardik dia karena perilakunya seperti kekanak-kanakan. Apakah kita lupa Bapak Ibu ketika kita kecil kita dimandikannya dengan penuh kasih sayang, kita dibahagiakannya, kita disenanginya, kita dicintainya, kita dijaganya, kita didoakannya siang dan malam. Nah, ketika mereka rentan, ketika mereka tak berdaya, seenaknya kita membentak mereka, seenaknya kita memaki mereka, seenaknya kita menyuruh-nyuruh mereka, seenaknya kita memerintah-merintah mereka. Di mana letaknya iman dan akal sehat, wahai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Maka oleh karenanya kami berpesan untuk diri kami dan untuk kita semua, ambillah surga, ambillah surga, jemputlah rahmat Allah, jemputlah rahmat Allah, jemputlah rahmat Allah, ambillah keberkahan dari Allah, dari keredaan kedua orang tua. Jangan sampai Allah murka kepada kita dikarenakan tidak adanya sebuah penyesalan, dikarenakan tidak ada sebuah penyesalan yang hadir pada diri yang dulu kita pernah berlaku durhaka kepada ibu dan ayah kita. Jangan sampai murka Allah turun kepada kita Bapak Ibu dimuliakan Allah. Jangan sampai marah Allah, murka Allah turun kepada kita dikarenakan tidak hadirnya sebuah penyesalan yang dulu kita pernah berbuat durhaka kepada ibu dan ayah kita, yang dulu kita pernah berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu yang kita pernah membentaknya, menghadiknya, membencinya, mengusirnya sampai dia telah tiada meninggalkan kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau boleh saya bertanya, sekarang kita berada pada bulan suci Ramadan. Sekarang kita berada pada bulan suci Ramadan. Kalau boleh kita bernostalgia Bapak Ibu, 30, 40, 50, 60, 70 tahun yang lalu, siapa yang menyiapkan makan sahur kita ketika sahur? Siapa yang menyiapkan makanan perbukaan kita ketika kita berbuka? Coba Ibu ingat-ingat lagi Bapak Ibu, siapa yang membelikan untuk kita pakaian baru ketika kita berlebaran? Sepotong dua potong pakaian baru. Apakah kita pernah sadar? Apakah kita pernah tahu dari mana orang tua kita mendapatkan sumber uang? Bahkan Bapak Ibu di zaman dulu yang penuh dengan kesusahan dan kesulitan, jangankan untuk beli pakaian Pak, beli berasnya Bapak Ibu, beli beras Bapak Ibu, itu hanya orang-orang tertentu Pak. Kami waktu kecil Pak, makan telur tuh Bapak Ibu, telur direbus Pak, digunting 4, dimakan bersama. Kadang makan beras, kadang makan nasi, kadang makan ubi, kadang makan yang lainnya. Serba kekurangan, kesusahan, kesulitan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang dengan mereka telah tiada di sisi kita, dengan mereka telah tiada di antara kita, mereka telah meninggalkan kita, mereka telah wafat dan berpulang ke rahmat Allah, maka tunjukkan bakti kita kepada mereka dengan cara kita mendoakannya. Bisa Bapak Ibu? Bisa? Baik, kita doa khusus untuk mereka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fokuskan dirimu, pusatkan perhatianmu, buka pintu langit pada pagi hari ini, hari Jumat sebaik-baik hari. Doakan kedua orang tuamu yang telah terkubur di alam kubur sana. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Aziz ya Allah ya Quddus ya Allah ya Jabbar ya Muntaqim ya Razzaq ya Tawwab ya Ghaffar ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith ya dzal jalali wal ikram la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Maafkanlah kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampunkanlah dosa ibu kami ya Allah. Ibu yang telah mengandung kami selama 9 bulan ya Allah. Ibu yang telah mengandung kami selama 9 bulan ya Allah. Ibu yang telah mengandung kami selama 9 bulan ya Allah. Ibu yang menggadaikan nyawanya ketika melahirkan kami ya Allah. Ibu yang berdarah-darah ketika melahirkan kami ya Allah. Ibu yang menimang-nimang kami dengan kasih sayang ketika kami kecil ya Allah. Ibu yang menyusui kami selama 2 tahun ya Allah. Ibu yang terbangun di tengah malam ya Allah karena kami kelaparan, karena kami kehausan ya Allah. Ibu yang gelisah ketika kami sakit ya Allah. Ibu yang gelisah ketika kami sakit ya Allah. Ibu yang gelisah ketika kami sakit ya Allah. Ibu yang mencebokkan kotoran kami ya Allah ketika kami kecil ya Allah. Ibu yang memandikan kami ketika kami kecil ya Allah. Ibu yang menghantarkan kami ke sekolah ketika kami kecil ya Allah. Ya Allah ya Rahman, pada hari yang mulia ini ya Allah, pada pagi hari ya Allah, pada bulan yang mulia ini ya Allah, kami berdoa ya Allah, kami berdoa ya Rahman, lapangkan kuburan ibu kami ya Allah. Jadikanlah kuburan ibu kami taman di antara taman-taman surgamu ya Rahman. Jauhkanlah ibu kami dari gelap dan sempitnya kuburmu ya Allah. Jauhkanlah ibu kami dari panasnya api nerakamu ya Allah. Jauhkanlah ibu kami dari pedihnya siksaanmu ya Rahman. Ya Allah ya Rahim, ampunkanlah dosa ayah kami ya Allah. Ayah yang telah berjuang mencari nafkah untuk membesarkan kami ya Allah. Ayah yang berpeluh keringat ya Allah untuk membesarkan kami ya Allah. Ayah yang menempuh segala risiko ya Allah ketika mencari nafkah untuk membesarkan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampunkanlah dosa ayah kami ya Allah. Lapangkanlah kuburannya ya Allah. Jadikanlah kuburannya taman di antara taman-taman surgamu ya Rahman. Jauhkanlah ayah kami ya Allah dari gelap dan sempitnya kuburmu ya Allah. Jauhkanlah ayah kami dari panasnya api nerakamu ya Allah. Jauhkanlah ayah kami dari pedihnya siksaanmu ya Rahman. Ya Allah ya Rahim, pertemukanlah kami bersama kedua orang tua kami nanti di dalam surgamu ya Allah, agar kami dapat membasuh kedua telapak kakinya ya Allah, agar kami dapat mengecup keningnya ya Rahman. Kami menyesal ya Allah, kami menyesal ya Allah, kami menyesal ya Allah, kami menyesal ya Allah. Dulu kami pernah berbuat durhaka kepada mereka ya Allah, sengaja ataupun tak sengaja, sadar ataupun tak sadar ya Allah, kami pernah berbuat durhaka kepada mereka ya Rahman. Jangan kau murka kepada kami ya Rahim. Jangan kau murka kepada kami ya Rahim. Kami takut kepada Engkau ya Allah. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta dan mohon pertolongan ya Rahman. Ya Allah ya Rahim, kami rindu kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Kami rindu kepada mereka ya Allah. Kami rindu kepada mereka ya Allah.
Ya Allah, kami rindu kepada mereka, ya Allah. Berbuka dan sahur tanpa mereka sepi rasanya, ya Allah. Berlebaran tanpa kehadiran mereka sepi rasanya, ya Rahman. Sampaikan salam rindu kami kepada mereka, ya Rabb. 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 Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta dan memohon pertolongan. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan air mata kita menjadi saksi bahwasanya kita cinta dan rindu serta sayang kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan air mata kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah air mata yang keluar daripada hati yang menyesal, air mata yang mengucur karena hati yang menyesal dikarenakan dulu pernah berbuat durhaka kepada kedua orang tua, sengaja ataupun tak sengaja, sadar ataupun tak sadar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sebagai hamba-hamba Allah harus memperbanyak taubat kepada Allah, kembali kepada agama Allah, dan mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan dosa-dosa kita, dimaafkan kesalahan-kesalahan kita, diterima taubat-taubat kita, dan kita insya-Allah dikumpulkan bersama kedua orang tua kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyebab terbesar kedua masuk nerakanya seorang hamba adalah durhaka kepada kedua orang tua. Baik, kita masuk kepada penyebab terbesar ketiga. Habis waktu kita, Pak. Penyebab terbesar ketiga masuk nerakanya seorang hamba adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Penyebab terbesar ketiga masuk nerakanya seorang hamba adalah tarkus shalah. Apa makna tarkus shalah? Meninggalkan salat. Nabi katakan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia telah kafir, telah keluar daripada Islam. Sepakat para ulama, Pak. Sepakat para ulama, Bu. Jangan main-main, jangan main-main dengan perkara salat. Karena awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang paling pertama dihisab dari seorang hamba adalah solatnya. Baik solatnya, maka baik pula seluruh amalnya. Buruk solatnya, maka buruk seluruh amalnya. Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai dengan hari ini banyaknya generasi muda Islam yang menyepelekan salat, menganggap remeh perkara salat, menganggap salat merupakan sesuatu yang tidak penting untuk dikerjakan. Bapak Ibu, bahkan banyak orang-orang yang berpuasa tapi nggak salat, ya nggak, Pak? Puasa, orang puasa dia, Pak, ikut-ikutan puasa Ramadan, tapi subuh lewat, zuhur hilang, asar tak terkerjakan, maghrib kekenyangan, isya ketiduran. Nah, bagaimana mungkin kita puasa tapi kita nggak sholat? Nah, para ulama sepakat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walaupun ada pendapat yang lainnya, para ulama sepakat, Bapak Ibu, ya, puasanya orang yang meninggalkan sholat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepakat para ulama, puasanya orang yang meninggalkan sholat itu sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah meninggalkan sesuatu yang wajib.
Bapak Ibu pernah nggak mendengar sebuah hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, salat itu adalah tiang agama. Mengerjakannya sama seperti mengokohkan agama, meninggalkannya sama seperti meruntuhkan agama. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mempermainkan salat, mereka akan Allah angkat keberkahan dari hidupnya. Mereka Allah akan angkat keberkahan dari hidupnya. Makanya Pak, makanya Bu, kalau boleh kita perhatikan, orang yang sering meninggalkan salat, kami perhatikan Pak, ya, ini berangkat dari pengalaman, itu biasanya Pak, jiwanya gelisah, bawaannya tidak tenang. Padahal kalau kita perhatikan Pak, uang cukup, harta cukup, pangkat ada, kekuasaan punya, tapi apa? Ketenangan tak dia miliki. Kenapa? Menjemput sebuah ketenangan itu didapat dengan zikrullah. Di antara zikrullah, mengingat Allah adalah dengan menegakkan salat. Bukankah yang sering kita dengarkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sungguhnya dengan berzikir kepada Allah menjadikan hati menjadi tenang. Nah, pertama Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggalkan salat itu hatinya tidak tenang. Dia penuh dengan kegelisahan. Dia penuh dengan kegundahan. Dia penuh dengan keresahan. Uang yang dia dapatkan itu dia merasa tidak akan pernah puas dengan rezeki yang Allah berikan. Kenapa? Allah telah angkat, Allah telah tarik keberkahan dari hidupnya. Kalau sudah berkah ditarik Bapak Ibu, maka hidup itu tidak ada gunanya. Hidup ini Bapak Ibu, apa yang kita cari? Keberkahan. Hidup ini tidak lain tidak bukan, yang kita cari, yang kita tuju adalah keberkahan. Kalau keberkahan itu dicabut, ditarik Bapak Ibu dari kehidupan kita, maka apa lagi artinya sebuah kehidupan? Makanya Bapak Ibu, di antara bentuk cara supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah adalah dengan cara bersahur. Tasahharu fa inna fis sahur barakah. Makan sahurlah kalian, karena sungguhnya di dalam sahur terdapat sebuah keberkahan. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup tujuannya adalah mencari ridha Allah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka yang meninggalkan salat, mereka tidak akan mendapatkan ketenangan. Mereka akan mendapatkan kegelisahan, kegundahan, keresahan. Setelah itu Bapak Ibu, ketika sakaratul maut, mereka mendapatkan sakit yang teramat sangat. Apa sakitnya sakaratul maut orang-orang yang meninggalkan salat? Begini Bapak Ibu, kalau boleh saya contohkan. Ini berapa panjang ini Pak? Semeter 20 cm. Oke, baik. Anggap aja Pak 2 meter. 2 meter Bapak Ibu, besi. Dalam hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim yang terdapat di dalam Al-Mustadrak, besi anggap aja Pak 2 meter. Besi itu dibalut dengan kawat baja yang tajam. Faham? Besi dibalut, dibungkus dengan kawat baja yang tajam. Setelah itu Bapak Ibu dimuliakan Allah, besi itu dipaksa masuk ke mulut. Dipaksa masuk ke mulut, merobek pipa kerongkongan, pecah dibuatnya. Setelah dipaksa masuk, merobek, memecahkan pipa kerongkongan, dipaksa lagi masuk sampai mentok ke lambung. Setelah mentok ke lambung, ditarik secara paksa keluar dengan 1 kali hentakan. Kira-kira Bapak Ibu nyangkut-nyangkut nggak daging-daging yang ada pada kawat baja tersebut? Begitulah lebih kurang sakitnya sakaratul maut orang-orang yang meninggalkan salat. Faham Bapak Ibu? Faham? Oke, baik. Yang kedua, orang yang meninggalkan salat ketika dia mendapatkan kegelisahan di dunia, Allah angkat keberkahan dari hidupnya, Allah hadirkan ketidaktenangan dalam dirinya, lalu setelah itu ketika sakaratul maut, sakit yang ia rasakan seperti sakit yang saya gambarkan barusan. Nah, setelah dia dimasukkan ke kubur, sebelum dia masuk ke kubur Bapak Ibu, saat air mengalir di tubuhnya pada saat dia dimandikan, rasa air itu panas seperti air yang sangat mendidih sekali.
Orang yang meninggalkan salat ketika dimandikan, sakit yang mereka rasakan sakit yang teramat sangat, Pak. Sakit yang teramat sangat, Bu. Panas di atas panas, sakit di atas sakit. Itu baru ketika dimandikan. Ketika dimasukkan ke kubur, kubur menyempit. Rusuk kanan menyilang ke kiri, rusuk kiri menyilang ke kanan. Dan malaikat hadir setiap saat, menyiksa, memukul, menghantam orang yang meninggalkan sholat sampai terbenam ke dalam tanah sedalam 60 hasta. Sebelum saya lanjutkan haditsnya, Bapak Ibu, boleh saya bertanya, Pak? Boleh saya bertanya, Bu? Yang tak pernah meninggalkan sholat semenjak balighnya sampai hari ini angkat tangan. Yang tak pernah meninggalkan sholat dari semenjak balighnya sampai hari ini, dari umur 13, 14, 15 tahun sampai hari ini, Bapak Ibu, yang tak pernah, angkat tangan. Kalau nggak ada yang angkat tangan, Pak, berarti hampir semua kita pernahkah kita bangun sebuah penyesalan lalu kita bungkus dengan taubatan nasuha kepada Allah? Kalau tidak, hati-hati Bapak Ibu. Nah, ketika kubur menyempit, rusuk kanan menyilang ke kiri, rusuk kiri menyilang ke kanan. Malaikat menghantam, satu kali hantaman, Pak, itu terbenam ke dalam tanah 60 hasta, Bapak Ibu. Dan terdapat dalam sebuah riwayat yang saya masih perselisihkan kesahihannya, namun kita ambil faedahnya Bapak Ibu karena ada ulama yang menghasankannya, yaitu ada sejenis ular yang memang spesifik mengazab, menyiksa orang yang meninggalkan sholat. Ular itu bernama, kalau tak salah, Syuja'ul Aqra. Ular itu hadir, datang, lalu apa? Dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suaranya seperti petir yang menggelegar, matanya dari api yang berkobar-kobar yang tak pernah padam, kukunya sepanjang 1 hari perjalanan. Ular itu hadir membentak, menghardik orang yang meninggalkan salat, lalu kukunya, Bapak Ibu, mohon maaf, dimasukkan ke dubur orang yang meninggalkan salat sampai tembus masuk sampai ke perut, ke lambung, diaduk-aduknya isi perut orang yang meninggalkan salat dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Begitulah siksaan yang diberikan ular tersebut sebagaimana kebiasaan mereka meninggalkan salat dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Allahu Akbar. Itu baru dikubur, Bapak Ibu, belum di mahsyar, belum di neraka. Habis waktu kita, Mas Didik. InsyaAllah kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah setengah daripada pembahasan tentang penyebab terbesar ketiga masuk neraka seorang hamba, yaitu tarkus shalah, meninggalkan salat, akan kita bahas pada pertemuan yang kita agendakan pada pertemuan selanjutnya, insyaallah taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an, Allahumma arhamna bitilawatil Qur'an, Allahumma ihfadna bihifdzil Qur'an, Allahumma barik lana fi muraja'atil Qur'an, Allahumma ij'al ahlana wa auladana min huffazil Qur'an, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.